Lucu ya. Oke guys, selamat datang di channel Hey Dida. Seperti yang kita tahu, Apple baru aja ngeluncurin Apple Watch terbaru, yaitu Apple Watch 6 dengan beberapa kemampuan terbarunya. Tapi di video ini gue bakal bahas tentang watchOS 7 yang bisa kita dapatkan di Apple Watch seri sebelumnya, yaitu seri 5. Ini adalah Apple Watch seri kelima yang versi LTE-nya sebenarnya, tapi ya di Indonesia masih belum bisa dipakai. Tapi udah nggak apa-apa. Dan ini di penghujung tahun 2020 sebenarnya masih worth it banget, karena kemarin di Apple Watch seri ke-6 itu ya fitur terbesarnya adalah bisa ngedeteksi oksigen yang ada di dalam darah kita. Kemudian ada fitur altitude, jadi bisa ngedeteksi ketinggian kalau kita hobi hiking. Tapi kita tahu orang Indonesia nggak terlalu banyak yang hobi hiking ya. Walaupun ya musim-musiman mungkin ada, tapi nggak semua orang yang suka pakai Apple Watch itu hobi hiking. Nggak kebanyakan kayak orang di luar sana. Jadi menurut gue fitur itu bisa dilewatkan lah. Sedangkan fitur lainnya itu ada semua di Apple Watch seri kelima ini. Dari segi desainnya ini sama dengan Apple Watch seri keempat, dan sampai seri ke-6 pun masih mengusung desain yang sama. Semuanya bakal kelihatan sama banget. Fitur lainnya yang ada di Apple Watch Series 5 ini yaitu ada built-in kompasnya, kemudian ini udah dual core prosesor, kemudian ada fitur always on display yang nggak ada di seri-seri sebelumnya, kemudian ada ECG yang bisa deteksi irama jantung, kayak gini contohnya. Oke, kita buka fitur ECG-nya, kemudian kita hold jari kita selama 30 detik. Sayangnya fitur ECG ini juga belum bisa diterapkan di Indonesia karena kita harus ke Singapura dulu. Ini gue harus ke Singapura dulu buat ngaktifin fitur ECG-nya karena ya nggak bisa diaktifin di Indonesia, nggak tahu kenapa. Nah ini hasilnya udah keluar, kemudian done, dan ini akan terekam kemudian bisa kita cek di handphone kita. Kayak gini, kita bakal dapat notifikasi di iPhone kita. Nah kemudian hasilnya bakal tersimpan di handphone kita untuk kemudian bisa kita print juga dan bisa kita diskusikan ke dokter. Ini adalah beberapa pengecekan yang udah gue lakuin sebelumnya. Kemudian untuk baterainya sendiri ini bisa bertahan sampai dengan 2 hari kalau pemakaian gue. Kemudian memori internalnya ini gede banget, ini sampai dengan 32 GB dan nggak ada perbedaan di Apple Watch yang terbaru yaitu Apple Watch Series 6. Nah fitur-fitur lainnya mungkin teman-teman bisa browsing sendiri ya. Jadi masuk ke pembahasan utama yaitu watchOS yang bisa kita dapatkan di seri kelima ini. Nah apa aja fitur-fitur baru yang bisa kita dapatkan di Apple Watch Series 5 ini pada watchOS 7 yang baru aja gue update. Nah yang pertama banget bisa kita dapetin dari watchOS 7 yaitu watch face terbarunya. Ini ada beberapa watch face terbaru yang bisa kita dapetin. Ini cakep-cakep banget sih menurut gue. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ada typograph. Ini ada beberapa jenis desain sebenarnya yang bisa kita pakai. Kita bisa customize di sini. Terus ada memoji yang tadi gue mainin di awal video. Nah ini memojinya bisa gerak-gerak. Buat di seri kelima ini sebenarnya ini lebih berguna ya, karena di seri sebelumnya kan gak ada always on display-nya, jadinya kurang seru aja gitu. Terus ini ada GMT. Nah bisa kita customize juga buat colornya. Terus ini ada beberapa functionnya bisa kita ganti-ganti juga. Terus ada watch face chronograph pro. Nah kayak gini, ini lebih simple dari yang sebelumnya. Bisa kita ganti-ganti juga warnanya, bisa kita customize functionnya ini. Terus ada count up, ini sebenarnya agak mirip ya, dia dengan membulat kayak gini. Terus ada colornya di bagian tengah yang bisa kita ganti-ganti, dan di atas bawahnya ini bisa kita ganti-ganti. Untuk functionnya ini agak sama, 3 buah watch face ini. Kemudian yang berbeda ini ada stripes, untuk colornya bisa kita customize juga. Terus ini ada artist. Nah artis ini di sini muka-mukanya bisa kita pilih yang mana aja. Jamnya ada di bagian mukanya. Kemudian watch face lainnya sama aja dengan watchOS sebelumnya.
kayak gitu. Nah, fitur lainnya yang bisa kita dapetin di watchOS 7 ini adalah fitur buat bed timing. Jadi kita bisa atur untuk jadwal waktu tidur kita. Nah, di sini ada sleep schedule, jadi bisa kita atur buat schedule tidur kita, kemudian sleep mode. Jadi pada mode sleep mode ini ketika kita tidur kita nggak bakal dapat notifikasi, jadi nggak ada gangguan bunyi berisik. Terus ya itu pada fitur baru ini bisa lebih meningkatkan kualitas tidur kita karena kita bisa dapat report dari schedule sleep timing kita. Nah, kemudian pada fitur fitness trackernya ini ada beberapa fitur workout terbaru, yaitu salah satunya adalah dance. Gue nggak tahu kenapa dance ini masuk ke dalam fitur workout. Terus cool down, ya ada beberapa yang gue nggak begitu perhatiin, tapi oke lah. Thank you Apple buat fitur terbarunya. Kemudian fitur berikutnya, nah ini fitur utama yang digembar-gemborkan Apple pada watchOS 7 ini, yaitu fitur hand wash detector. Jadi saat kita nyuci tangan, ini bakal deteksi gerakan-gerakan tangan kita yang nantinya bakal muncul animasi countdown yang bisa kita setting sendiri, tapi kalau gue ini selama 20 detik. Jadi sebelum 20 detik itu ini bakal tetap counting dan kemudian bakal muncul semacam pop up, thumbs up kayak gitu. Dan animasinya keren banget. Itu fitur yang sebenarnya bagus ya, tapi kadang-kadang kalau kita nyuci tangannya, gerakan tangan kita terlalu pelan itu kayak nggak keluar dia fiturnya, nggak tahu kenapa. Dan ketika gue nyoba nyuci piring justru malah keluar itu animasi buat countdown fiturnya. Ya mungkin perlu diperbaiki sama Apple ya di update selanjutnya. Ya gitu aja pembahasan gue buat watchOS 7 ini yang bisa kita dapetin fitur-fiturnya di Apple Watch seri kelima. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau videonya ala kadarnya karena alat-alat syuting gue udah di packing. Gue bakal kembali ke Indonesia insya Allah dalam waktu dekat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot, salam jaga kesehatan.